Kemudian pada tahun 1183 Masehi, dia bergerak bersama pasukannya untuk menduduki kota suci kaum muslimin, Mekah dan Madinah. Setelah itu, ia bersumpah akan menggali makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita akan menjabarkan sebuah peristiwa penting yang mungkin kita baru mendengarnya, yakni sebuah misi yang sangat berbahaya yang dilakukan oleh kerajaan Portugal sejak abad ke-15 hingga abad ke-16, yakni sebuah misi pencurian makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya misi kejahatan ini bukanlah timbul begitu saja, melainkan sudah tertanam sejak ratusan tahun lamanya. Para pemimpin-pemimpin muslim sudah sangat mengetahui tujuan licik mereka. Salah satunya adalah Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah. Khalifah menolak sebuah pembangunan terusan yang menyambungkan Laut Merah dan Laut Tengah karena beliau berpikir proyek ini akan memudahkan kapal-kapal Romawi untuk tiba di Laut Merah karena Mekah dan Madinah berada di dekat perairan tersebut. Namun, penolakan proyek tersebut tidaklah melenyapkan ambisi mereka untuk mencapai sebuah tujuan. Mereka menampakkannya pada perang salib yang kala itu dipimpin oleh panglima yang bernama Reynold of Chatillon. Panglima salib ini melakukan awal kejahatan yang amat keji. Ia menjegat jamaah haji dari Syam, lalu dia membunuh serta merampas harta benda kaum muslimin. Kemudian pada tahun 1183 Masehi, dia bergerak bersama pasukannya untuk menduduki kota suci kaum muslimin, Mekah dan Madinah. Setelah itu, ia bersumpah akan menggali makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta ia memindahkan kapal-kapalnya melewati jalur darat agar sampai di Laut Merah. Dan untuk pertama kalinya, kapal-kapal pasukan salib berhasil sampai ke Laut Merah, serta dapat bersandar di tanah Hijaz. Mereka pun melanjutkan perjalanan darat hingga sampai di suatu kota yang bernama Rabigh, yang terletak di antara Mekah dan Madinah, hanya beberapa kilometer saja dari Madinah. Di waktu yang bersamaan, pergerakan kaum salib ini pun bocor oleh kaum muslimin. Segera informan muslim melaporkan hal berbahaya ini kepada sang panglima Salahuddin al-Ayyubi rahimahullah. Sehingga pada saat itu juga sang panglima muslimin ini memerintahkan pasukannya untuk melindungi makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang memimpin pasukan ini adalah seorang pahlawan yang mungkin saja baru kita kenal. Beliau bernama Husamuddin Lu'lu'. Kaum muslimin pun langsung bergerak dari pelabuhan Iskandariyah menuju perairan Laut Merah hingga mendarat ke Hijaz. Di sana terjadilah pertempuran besar antara kaum muslimin dan pasukan salib. Allah pun memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Sebagian dari pasukan salib menjadi tawanan. Ketika itu, Salahuddin memerintahkan panglimanya untuk mengeksekusi mereka semua sebagai efek jera kepada yang lainnya yang berani menyentuh makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sebagian lagi tewas saat melarikan diri. Reynold berhasil lolos dari kejaran kaum muslimin dan kembali ke benteng Al-Karak. Sultan Salahuddin bersumpah akan membunuh Reynold dengan tangannya sendiri. Setelah apa yang dilakukannya, Allah pun mengabulkan keinginan Sultan Salahuddin. Saat kaum muslimin memperoleh kemenangan di Hattin, banyak panglima-panglima besar Romawi tertawan, termasuk Reynold. Banyak di antara petinggi-petinggi yang dibebaskan oleh Salahuddin rahimahullah. Salah satunya raja mereka, Guy de Lusignan. Sementara Reynold harus menanggung semua kekejiannya yang telah membunuh kaum muslim serta yang memiliki ide pencurian makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian sumber sejarah menyebutkan bahwa Salahuddin sempat menawarkan Islam kepada Reynold. Namun ketika yang terakhir ini dia tolak, Salahuddin langsung mengeksekusinya dan meminjam kata-kata Ibnu Saddad, mengirim jiwanya dengan cepat ke dalam neraka.